Hai Infobanker, selamat datang di program baru Infobank TV, Chit Chat with EBS dengan tema stimulus fiskal 405,1 triliun, sedia payung sebelum krisis. Pemerintah telah menyiapkan dana 405,1 triliun untuk perlindungan sosial dan stimulus ekonomi untuk di Indonesia. Sedangkan dana tersebut lebih kecil dibandingkan program rekapitalisasi perbankan pada krisis 98 yang senilai 422,6 triliun. Apakah ini tanda-tanda Indonesia sedang dilanda krisis? Pak Eko, apa kabar Pak? Sehat selalu ya Pak, Alhamdulillah. Ya. Pak, pemerintah dalam menghadapi COVID-19 ini sudah menyediakan dana 405,1 triliun. Untuk apa aja dan dari mana Pak uang tersebut? Jadi pemerintah menyediakan 405,1 triliun itu dibagi. Yang pertama adalah 75 triliun itu untuk bidang kesehatan. Jadi untuk menangani COVID-19 ini. Kemudian 110 triliun itu untuk perlindungan sosial. Jadi masyarakat miskin yang diperkirakan jumlah orang miskinnya akan bertambah, maka akan dikasih subsidi atau dikasih bantuan langsung tunai atau dikasih apa saja agar masyarakat kecil ini bisa makan dan tidak jatuh ke kemiskinan. Itu adalah 110 triliun. Itu yang disebut PKH itu Pak? Pekerja itu? Ya, jadi artinya 110 triliun itu untuk perlindungan sosial. Jadi untuk orang miskin, untuk orang korban PHK, untuk orang-orang yang kurang bisa mendapatkan kehidupan, mereka akan mendapatkan bantuan perlindungan sosial, social safety net. Kemudian yang 70,1 triliun itu insentif perpajakan. Jadi ada orang yang diberi insentif agar tidak membayar pajak. Jadi pajaknya adalah diambil dari stimulus ini. Nah, ada 150 triliun, jumlah yang relatif menurut saya besar. Itu adalah untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk perlindungan atau mendorong agar UMKM di Indonesia juga bisa tumbuh. Ini adalah 405,1 triliun. Pertanyaan yang mendasar, apakah jumlah ini sudah cukup atau tidak? Nah, menurut pandangan saya, jumlah ini hitung-hitungannya masih relatif lebih kecil. Karena krisis 98 dibandingkan sekarang itu sangat berbeda. Krisis sekarang adalah krisis kemanusiaan yang akibat COVID-19 berdampak kepada ekonomi. Jadi kita punya uang, susah belanja. Kita mau jalan-jalan, enggak bisa. Kalau waktu krisis ekonomi orang suruh belanja, suruh bekerja agar ekonomi bisa tumbuh dengan baik. Menurut saya ini adalah sedia payung sebelum krisis. Ini adalah langkah baik menurut saya dari pemerintah. Yang terpenting segera direalisasikan. Jangan sampai kebijakan ini nunggu ini. Tapi yang penting adalah lebih cepat lebih baik. Tapi kalau kita berkaca dari negara luar, itu anggarannya jauh lebih tinggi negara luar ya Pak. Dan sedangkan penduduk Indonesia ini banyak. Ya, jumlah itu relatif. Kalau kita sekarang itu angka 405 triliun itu dibandingkan PDB memang relatif masih kecil ya. Kita mungkin ini ada sekitar 3% daripada PDB kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau di negara-negara kan ekonominya juga lebih gede. Tetapi hemat saya ini jauh lebih baik. Kondisinya sudah dinyatakan adalah dalam kondisi siap-siap kita krisis. Jadi besar kecil adalah relatif buat kita. Indonesia banyak, tapi kebutuhan ataupun ekonominya kan juga berbeda dibanding Jerman dan di Amerika. Saat ini Bank Indonesia, OJK dan LPS sedang bekerja sama untuk mendorong agar bank-bank ini kita tidak terdampak, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya teringat 21 atau 22 tahun yang lalu ketika 98. Ketika terjadi krisis perbankan, itu akan merembet ke seluruh kehidupan yang disebut krisis moneter. Langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, menurut saya, itu adalah sudah tepat. Yang pertama, setidak-tidaknya ada 3 kebijakan. Yang pertama, Bank Indonesia ada di pasar.
sehingga nilai tukar bisa terus dikontrol. Yang kedua adalah kembalinya Bank Indonesia sebagai lender of the last resource, adalah pusat terakhir meminta uang. Ya, bahasa ringannya adalah bahwa Bank Indonesia akan membantu seberapapun juga. Tetapi ini beda dengan BLBI dan apa yang dilakukan sekarang. Kalau BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia langsung kepada banknya, tapi ini adalah lender of last resource-nya ini adalah BI membeli surat utang negara yang diterbitkan oleh negara. Itu berbeda sekarang. Yang ketiga adalah tidak melakukan kontrol devisa. Jadi Bank Indonesia hanya memonitor penduduk, investor asing, perusahaan-perusahaan tidak dilakukan. Jadi tidak ada kontrol devisa. Jadi ini memberi rasa tenang. Kemudian yang kedua adalah langkah lembaga penjamin simpanan. LPS kalau kita lihat dananya hanya 120 sampai 128 triliun. Kalau dana pihak ketiga kita jumlah yang hanya bisa dijamin itu adalah sekitar 2.660 triliun. Kemudian yang dijamin sebagian adalah sekitar 500-an triliun, ada sekitar 3.100 triliun. Berarti LPS kalau ada apa-apa kan tidak cukup. Maka LPS diberi kewenangan boleh menerbitkan surat utang negara yang nanti untuk membantu kalau terjadi bank-bank yang krisis. Ketiga adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, melakukan berbagai dukungan atau stimulus bahwa dia harus dapat memantau kondisi perbankan yang lebih spesifik dan lebih bisa mencerminkan keadaan sesungguhnya. Jadi kerjasama tiga ini menurut saya bisa dikoordinasi, apalagi kan semuanya dari Bank Indonesia. Jadi gang of Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia, Ketua OJK, Ketua LPS kan semuanya dari Bank Indonesia, ditambah dengan tim Ibu Sri Mulyani. Menurut Bapak apa sih yang maksudnya bank-bank ini kan pasti lagi lumayan panik ya Pak? Ya. Apa masukan Bapak untuk perbankan? Setidak-tidaknya ada 6 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memastikan atau menjaga kualitas kredit jangan sampai turun secara drastis. Jadi monitoring kreditnya harus jalan lebih dekat. Yang kedua adalah memastikan likuiditasnya itu tercukupi. Jadi cash is the king. Yang ketiga itu adalah bagaimana segera melakukan proses restrukturisasi kredit. Kalau sudah mulai batuk-batuk, ya kita harus kerjakan. Jangan ditunggu sampai dia COVID-19. Jadi baru batuk dia karantina dulu, ya kan? Dilakukan restrukturisasi. Yang keempat itu menjaga agar net interest margin bank itu masih terjaga dengan dengan aman, sehingga jangan sampai terjadi bank tidak solvable, tidak bisa mampu membayar kewajibannya. Dan yang kelima adalah sekaligus ini adalah merubah risk management bank itu agak berbeda. Siapa sih yang menyangka dulu akan ada virus yang begitu besar sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa. Nah, yang keenam, bank-bank harus melakukan stress test, mencoba mengukur kekuatan bank. Kalau nilai tukar kita sampai 20.000 seperti apa? Kalau NPL kita akan sejauh ini misalnya taruh aja di atas 5, kita harus melakukan apa? Kalau loan at ratio kita sudah 13% atau 12%, kita melakukan apa? Jadi stress test ini menjadi penting untuk masing-masing individu bank. Tetapi dari semua itu adalah jagalah non-performing loan, lakukan restrukturisasi, dan jagalah brankas bank-bank jangan sampai tergangsir secara kesendirian oleh bank-bank di sebelah. Jadi menjagalah psikologi daripada pasar, psikologi nasabah. Jangan sampai para pejabat bicaranya sangat celometan, tidak bisa dipercaya, pagi tempe sore deli. Jadi ini benar-benar kita harus confident sama-sama. Kalau ini terjadi krisis, kita tidak bisa bayangkan akan terjadi banyak orang miskin. Dan tentunya social
impact-nya akan lebih besar. Mudah-mudahan kita bisa melalui jalan yang penuh gelombang dan terjal ini dengan selamat. Kalau untuk BPR juga gitu ya Pak? Karena kan mereka nasabahnya rata-rata untuk kredit UMKM kan ya Pak? Ya, kalau kita lihat BPR ini sangat rumit. Iya. Karena hampir seluruh nasabahnya adalah sektor informal. Bayangkan, ada 15 juta nasabah kreditnya. Dari total 150 triliun kredit yang diberikan. Sementara nasabah dananya nggak sampai 1 juta. Iya. Jadi sangat riskan. Membeli dana mahal, risiko kreditnya juga besar. Iya. Jadi BPR apa yang harus dilakukan? Ya seperti tadi, lakukan restrukturisasi dengan baik, kemudian jaga overhead cost kita, dan yang penting likuiditas kita mencukupi. Itu untuk Itu kita. kuncinya Jadi ya, BPR benar-benar mendapat tantangan yang tidak kecil sekarang ini. Ya, tadi sudah kita dengarkan penuturan dari Pak EBS. Sampai ketemu di Chit Chat with EBS berikutnya.